Masa di mana banyak orang yang mencari yang namanya pengakuan dari orang lain, berusaha secepat mungkin untuk dapetin segala hal yang kita mau dan mempunyai dampak. Hal ini dikarenakan oleh tingkat ambisius yang tinggi membuat banyak orang yang berambisi untuk dapetin banyak hal di umur 20-an. Mulai dari pencapaian finansial hingga ke pencapaian sosial dan banyak lainnya. Kalau misalnya nggak dapat, bisa bikin stres. Tapi kalau dapat pun juga bikin stres mikirinnya. But at least kita bisa pamerin kan di sosial media, bisa terlihat lebih keren gitu. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa bertahan di umur 20-an? Sebelumnya, selamat datang kembali di channel gue. Berbagai macam hal yang bakal gue bahas. Dan juga kalian bisa request konten apa aja yang bakal gue bahas selanjutnya. Belakangan ini banyak banget anak muda yang berambisi buat dapetin segala sesuatu. Mulai dari segi kekayaan, seperti 1 juta pertama, 1 miliar pertama. Dari segi sosial, seperti 1 juta followers pertama, 10 juta subscribers pertama, dan sampai ke banyak pencapaian lain yang dinilai punya dampak buat kehidupannya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Semua orang emang pengen mempersiapkan masa depannya sedini mungkin dan secepat mungkin. Tapi dengan cara yang tergesa-gesa pengen dapat semuanya sekaligus, apalagi kalau sampai overthinking terus mikirin masa depan, ya nggak bakal baik-baik aja gitu. Yang ada malah sakit, stres, dan depresi. Kalau nggak dapat, stres. Kalau dapat juga stres mikirinnya. Tapi gue punya 25 pelajaran hidup yang bakal gue share buat lo semua yang sekarang di umur 20-an. Tapi kalian boleh menyesuaikan konteksnya dengan diri kalian masing-masing ya. Pertama adalah be thoughtful in your dreams. Kalian harus berpikir lebih jauh terhadap aksi yang kalian punya. Di sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow, mengatakan bahwa manusia itu punya 2 sistem di otaknya. Sistem yang pertama adalah thinking fast, yang berarti tentang intuisi dan insting. Dan sistem yang kedua adalah thinking slow, yang berarti tentang berpikir rasional. Sistem yang pertama adalah sesuatu yang intuitif, sedangkan sistem kedua adalah sesuatu yang rasional. Kedua sistem ini dipakai untuk bisa ngambil keputusan di masa depan. Apalagi di sistem kedua, dipakai untuk ngambil keputusan tentang suatu hal secara matang banget. Karena bisa jadi hal ini nggak bisa terulang lagi gitu. Atau bisa menyesal jika salah mengambil keputusan. Definisi dari thinking slow, yaitu sistem kedua, adalah ketika kalian memperhatikan sesuatu, hal sedetail mungkin. Dan mungkin sebagian orang nggak peduli tentang hal-hal detail. Tapi kalian coba deh perhatiin hal-hal kecil itu. Kira-kira nilai tambah atau value apa sih yang bisa kalian tambahin atau hasilin dari itu? Yang kedua adalah being mediocre is okay. Atau diistilahkan sebagai seseorang yang rata. Gak ada spesialnya gitu. Kebanyakan anak 20-an gak bakal banyak memilih hal ini. Karena being mediocre mengartikan kalau lo itu hidup dilakuin secara rata aja. Kebanyakan anak 20-an malah memilih kehidupan yang dijalani secara impactful dan berdampak gitu. Banyak orang yang memandang kehidupannya secara vertikal, tapi bisa nggak sih kalau kita ini memandang kehidupan secara horizontal? Dimana kita itu sama atau equal, tapi not the same. Nggak selamanya kita harus memandang seseorang itu harus berstratifikasi secara vertikal. Ada kalanya secara horizontal gitu. Karena selama kita masih bisa terus melangkah maju dan terus berproses, kalian harusnya bangga dengan diri kalian sendiri. Kata mediocre ini juga bisa disandingkan dengan kata decent, dimana kalian kerjain sesuatu dengan baik dan tepat. Jadi menurut gua, kalian udah hebat karena bisa ngerjain semuanya. Bisa dibilang dalam proses hidup, ini bisa dibilang step pertama yang udah kalian capai untuk terus berproses menggapai mimpi kalian. Yang ketiga adalah quantity builds quality, atau diartikan sebagai kuantitas membangun kualitas. Mungkin kalian yang 20-an bakal pusing antara memilih kuantitas duluan atau kualitas. Tapi kalian tahu nggak sih kalau yang namanya kualitas itu nggak bakal bisa terjadi gitu aja. Sebenarnya dalam hidup, untuk bisa mencapai yang namanya kualitas, itu perlu kuantitas. Karena bagaimanapun buat kalian yang merasa perfeksionis atau idealis, yang merasa lebih penting kualitas daripada kuantitas, percayalah bahwa mencapai yang namanya kualitas perlu dengan bantuan dari kuantitas. Dan yang keempat, itu adalah satisfaction is an option. Kepuasan itu adalah sebuah pilihan. Think big. Mungkin cocok diberikan ke kalian yang umur 20-an, karena ini merupakan usia yang sangat rentan untuk mencapai segala sesuatu. Karena apa? Karena lagi ambisius banget. Seperti ketika kalian udah nyelesain goal pertama, kalian ingin dapetin goal yang lebih tinggi lagi. Karena pemikirannya yang besar. Think big. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian ingin think big. Tapi jangan sampai hal ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kalian. Dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kalian. Berasa seperti ingin maju terus tanpa jeda sedikit pun untuk merayakannya. Orang yang berpikir besar itu cenderung untuk bermimpi besar, suka buat mikirin masa depan. Gak apa-apa buat ngelakuin hal ini gitu. Tapi kalian tahu gak sih kalau program otak setiap manusia itu berbeda-beda?
Jadi jangan terlalu terbebani buat mikir masa depan terus. Kagak usah mikir jauh-jauh melulu deh gitu. Sekali-sekali coba mikir ke waktu sekarang. Karena waktu sekarang aja belum lewat kan. Capek kali mikir masa depan melulu. Nikmati juga masa sekarang. Yang kelima adalah don't follow your passion, follow your contribution. Mungkin banyak yang bilang follow your passion. Bahkan tokoh-tokoh dunia juga bilang follow your passion. Contohnya aja seperti Steve Jobs kan ya gitu. Tapi kalau kalian cuma ngikutin passion kalian terus, hal ini malah bisa menjadi hal yang toksik gitu. Karena nggak selamanya lo bisa ngasilin duit dari passion lo doang. Nggak selamanya passion itu bisa diikutin terus tanpa mencari hal lain, kegiatan lain untuk bisa hidup. Kita juga harus bisa realistis. Suatu saat lo bisa aja bosan dengan passion lo dan beralih ke hal yang baru yang lo sukai. Dan kalau lo udah gantungin hidup lo di passion yang nyatanya nggak bisa ngasilin duit buat kehidupan lo, ya susah kan jadinya. Pada akhirnya saran dari gue, ya lo juga cari hal lain atau kegiatan lain yang bisa menghasilkan nilai tambah atau kontribusi dan lo bisa ngasilin uang dari situ. Karena nggak selamanya uang berasal dari passion. Coba deh temuin hal lain atau kegiatan lain yang bisa ngasilin nilai tambah atau kontribusi dulu sebelum lo ngejar yang namanya passion. Yang keenam adalah do what you love or love what you do. Sebenarnya daripada kata do what you love, lebih baik dan lebih cocok buat anak muda adalah kata love what you do. Karena kalau begitu, kalian nggak bakal terlalu memilih kan untuk melakukan sesuatu hal meski hal itu gak kalian sukai atau kalian minati sebelumnya. Sehingga kalian nggak mau mencoba dan nggak mau berusaha untuk ngelakuinnya. Jadinya kalian terlalu memilih dan nggak mau mencoba untuk berproses pada hal itu. Coba dulu aja deh gitu dan coba sukai. Kalian jadi bisa terus berusaha ngelakuinnya dan usahainnya sampai kalian bisa ngelakuin apa yang kalian mau. Yang ketujuh adalah produce before consuming. Di zaman sosial media ini banyak orang yang sering kelupaan waktu buat ngelakuin produktivitas. Misalnya aja kalau kalian bangun tidur, kalian langsung buka HP dan kelupaan atau lalai buat ngelakuin produktivitas. Coba deh kalian lakuin sebuah kebiasaan di saat kalian nggak megang HP atau nggak gunain sosial media selama beberapa waktu. Jadi kalian cobain buat berusaha untuk berproduktivitas dahulu sebelum kalian mengkonsumsi sosial media gitu. Hal ini bisa ngebantu kalian agar bisa lebih fokus dalam menggunakan waktu yang ada buat ngelakuin produktivitas kalian. Yang ke-8 adalah workout in the morning. Berdasarkan riset yang gue lakuin, gerakin badan di pagi hari itu bisa menambah produktivitas dan tingkat fokus kalian saat kalian kerja. Dan untuk olahraga pagi, tentunya kalian butuh yang namanya bangun pagi. Dan buat olahraga pagi, biasanya yang jadi masalah adalah kalau kalian susah tidur. Untuk itu, gue merekomendasiin buat kalian agar jangan gunain handphone atau teknologi selama 1-2 jam sebelum tidur. Hal ini tentu aja bisa ngebantu kalian tidur malam hari lebih cepat agar bisa olahraga pagi. Yang ke-9 adalah most of your peers are looking for social status. Percaya atau enggak, tapi lingkaran sosial anak umur 20-an itu dipenuhi dengan orang-orang yang sibuk untuk mencari validasi ataupun pengakuan dari orang lain atau pihak eksternal. Orang-orang ini sibuk buat berusaha ngebuktiin ke orang-orang kalau mereka punya status sosial yang tinggi dan ingin diakui dan apresiasi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mereka punya ambisi yang seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian mau ngabisin waktu kalian dengan orang-orang yang cuma pengen mencari status sosial? Yang ke-10 adalah love is not what you think. Kapan kalian nikah? Mungkin sebagian dari kalian merasa nggak asing dengan pertanyaan itu. Tapi percayalah bahwa setiap orang yang ada di budaya Indonesia, kalau umurnya udah di akhir 20-an, bakal sering banget kalian dengerin pertanyaan itu. Nah, saran dari gue, jangan pernah mikir tentang kapan. Tapi lebih seringlah mikir tentang dengan orang seperti apa kalian pengen tua bareng-bareng. Karena cinta itu nggak sekedar pacaran doang. Cinta itu bukan ajang untuk pamer status sosial. Tapi perkara dengan siapa kalian mau berumah tangga bareng hingga tua. Yang ke-11 adalah most problems doesn't matter. Buat kalian yang sering merasa ribet atau runyam di suatu kondisi, entah itu merasa sial atau merasa gagal karena nggak berhasil dapetin sesuatu, percayalah, itu adalah bagian dari hidup. Selagi masih diberi masa buat hidup, kita masih bisa terus berusaha. Ada peribahasa yang mengatakan di setiap masa ada orangnya, di setiap orang ada masanya. Bahkan ada yang mengatakan yang patah akan tumbuh, yang hilang akan berganti. Semua peribahasa itu mengarahkan kalau dalam hidup, semuanya ada masanya gitu. Nggak semuanya bisa kita prediksi, nggak semuanya bisa kita dapetin, meskipun udah dikejar mati-matian. Alangkah baiknya kita syukuri yang datang, relakan yang hilang. Karena begitulah hidup. Yang ke-12 adalah your self-image depends on your circle. Kebanyakan anak 20-an suka beraktivitas di lingkungan circle-nya.
entah di circle yang kecil ataupun besar buat dapetin validasi ataupun pengakuan dari circle-nya. Tapi apakah harus kalau setiap kalian ngelakuin sesuatu, kalian mengharapin validasi dari circle yang kalian punya dan berusaha ada di circle itu demi dapetin validasi yang kalian inginkan? Dalam hidup, kalian nggak selalu sih ngebutuhin semacam validasi dari circle yang ada. Alih-alih ngelakuin sesuatu yang baik, berakhir dengan cuma buat dapetin validasi dari orang-orang yang ada di circle kalian. Jadi seperti terpaksa gitu kan ngelakuinnya. Saran dari gue, cobalah jadi diri kalian sendiri gitu. Jadi versi terbaik dari diri kalian tanpa harapin validasi dari orang sekitar. Yang ke-13 adalah business is for rational people. Percaya atau enggak, tapi pertemanan di bisnis itu bisa menjadi dua hal yang berbeda. Kalian harus tahu dengan siapa kalian di bisnis dan sebagai apa. Apakah sebagai teman atau sebagai partner? Karena teman dan partner dalam bisnis itu adalah dua hal yang berbeda di ranah pekerjaan. Jadi kalau kalian berbisnis dengan teman kalian, kan harus bisa tegas dan berani terkait segala kondisi yang akan terjadi. Kalau misalnya teman kalian nggak memiliki performa yang sesuai atau dibutuhkan, kalian harus bisa sampein ke dia gitu. Ada kalanya kalian menjadi teman, ada kalanya kalian menjadi partner kerja gitu. Jadi harus tahu segala kondisi di segala kepentingan dan kebutuhannya. Apakah itu pertemanannya atau sebagai partner bisnisnya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau mau berbisnis dengan teman kalian. Salah satunya adalah mampu nggak teman kalian ngebantu kalian sebagai partner kerja dan berbisnis secara baik dan rasional. Gitu. Karena itulah mengapa bisnis itu buat orang-orang yang rasional. Yang ke-14 ada the compounding effect. Mungkin banyak yang bilang kalau mau mendatangkan suatu hal yang signifikan, maka lo harus ngelakuin suatu hal yang signifikan pula. Tapi menurut buku Atomic Habits mengatakan bahwa sebuah aksi kecil dapat mendatangkan hasil yang signifikan. Di buku ini ilustrasiin kalau 1% aja progres atau perkembangan yang lo lakuin selama setiap hari dapat membuahkan hasil sebanyak 37% selama setahun. Ia mengartikan kalau hal itu menjadi 37 kali lebih baik karena dilakuin setiap harinya. Hal ini bermaksud bahwa hal yang kecil dilakuin tapi tiap hari dan bertahap dapat menghasilkan dampak yang signifikan di masa depan. Mungkin hasilnya nggak kalian rasain saat ini, tapi secara pasti akan kalian rasain di masa depan. Yang ke-15 ada right and right. Mungkin banyak orang yang tahu tentang berbagai hal, bahkan bisa sampai dikomunikasiin gitu. Tapi bisa nggak sih kalau ditulisin? Nggak perlu deh isinya gitu. Tapi coba diparaphrase saja. Kira-kira membutuhkan waktu yang lama nggak ya? Itulah yang membedakan antara tahu dan memahami. Kalau kalian cuma bisa sekedar menulis tanpa bisa paraphrase gitu, kalian baru ada di tahap tahu. Tapi kalau kalian udah bisa menulisnya ke kalimat kalian sendiri tanpa nyontek, baru kalian bisa disebut ada di tahap memahami atau paham. Nah, untuk mengasah kemampuan berpikir kalian perlu nih mencoba untuk menulis hal-hal yang kalian ketahui gitu. Tulis aja dulu. Setelah itu kalian tulis kembali dengan kalimat kalian. Selanjutnya ada build a habit of reading a book. Banyak cara yang bisa membuat orang-orang berubah menjadi lebih baik. Salah satunya karena buku. Waktu bisa berjalan dengan cepat, bahkan sangat cepat. Sayang banget jika kita nggak gunain waktu setiap harinya dengan membaca buku. Jangan tekan rasa keingintahuan kalian, tapi bukalah rasa keingintahuan kalian melewati buku. Bacalah satu buku setiap harinya dan pahamilah agar kalian bisa melihat dunia ini dengan mindset yang berbeda. Jika kalian nggak suka membaca, sebenarnya nggak sulit kok untuk bisa mulai suka membaca. Minimal dimulai deh dengan satu buku yang kalian sukai. Mbak Najwa Shihab pernah berkata, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Hal ini ilustrasiin bahwa ternyata nggak terlalu sulit untuk bisa memiliki rasa suka ataupun cinta pada membaca. Mulai aja dulu dari buku yang kalian suka. Lalu pelajarilah buku itu dan mari jatuh cinta pada membaca. Selanjutnya adalah ego is the enemy. Kebanyakan orang, terutama yang di usia 20-an, memiliki tingkat ego yang tinggi. Namun banyak yang bilang, semakin seseorang beranjak dewasa, maka egonya akan turun gitu. Atau distilahkan bahwa egonya lebih bisa dikendalikan. Namun saran gue buat kalian adalah, cobalah untuk lebih bisa ngendalin emosi kalian. Karena jujur bahwa hal yang sering banget menjadi masalah buat anak muda 20-an adalah saat nggak bisa ngendalin tingkat emosinya, jadi lebih baper gitu terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu. Apalagi kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang gak sefrekuensi dengan kalian. Hal ini tentu aja bikin kalian malas untuk ngomong atau bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu. Tapi gak terpungkiri kalau kalian bisa aja dapetin banyak pelajaran hidup yang bisa kalian terapin di hidup kalian dari orang-orang tersebut. Karena pada dasarnya adalah gak semua orang bisa sefrekuensi dengan kita. Tapi bisa diambilkan hal-hal baiknya buat kalian. Dan pada intinya, cobalah latih diri kalian untuk lebih bisa ngendaliin emosi kalian. Selanjutnya ada build system. Di dalam hidup, itu ada yang namanya berhasil dan gagal. Entah saat kalian berhasil dapetin sesuatu yang kalian mau, ataupun gagal dapetinnya. Hal ini terjadi ketika kalian punya goal atau tujuan,
untuk mencapai segala sesuatu di hidup kalian ataupun dalam pekerjaan. Namun kalian semua pasti tahu kan kalau semua itu butuh suatu hal yang namanya sistem. Sistem ini akan menjadi jalan ataupun cara bagi kalian untuk bekerja maupun berkarya. Tanpa ada sistem, kita bisa aja bingung gitu mau mulai dari mana. Apalagi kalau ada kerjaan numpuk gitu, bisa-bisa jadi kacau banget gitu. Inilah pentingnya sebuah sistem. Jadi kalau misalnya kerjaan kalian numpuk, itu nggak akan menjadi sebuah masalah yang besar dan nggak bakalan jadi kacau gitu. Karena apa? Karena kalian punya sistem. Kalian jadi tahu harus mulai dari mana hingga apa yang menjadi langkah berikutnya. Dan siapa yang bisa jadi panutan kalian untuk bisa belajar. Dengan begitu, kalian pun bisa mengukur gitu dan menimbang perkiraan hasil yang kalian inginkan. Selanjutnya ada paradox of advice. Kebanyakan dari kalian, umumnya anak muda 20-an, pasti lumayan banyak kan dapetin advice atau kita sebut sebagai nasihat dari orang-orang sekitar. Entah itu dari keluarga, sahabat, tokoh-tokoh dunia, bahkan dari guru sekalipun dengan beragam bentuk dan isinya. Sebenarnya bagus banget sih kalau kalian bisa banyak dapetin nasihat dari orang sekitar terhadap berbagai hal gitu. Entah itu tentang kehidupan, sosial, finansial, dan lain-lain. Agar kalian bisa belajar dari nasihat yang orang berikan. Nasihat yang diberikan oleh setiap orang itu pasti memiliki perbedaan gitu, tergantung konteks mereka masing-masing. Namun yang pasti mereka punya referensi yang jelas dan bagus gitu. Namun saran dari gua, jangan sampai telan mentah-mentah semua nasihat yang kalian dapetin. Jangan sampai menyamain dengan kondisi kalian. Ambillah poinnya, sesuaikan dengan kondisi yang kalian punya. Selanjutnya ada time billionaire. Miliarder itu nggak cuma tentang uang, tapi bisa juga tentang waktu. Apalagi buat kalian anak muda 20-an, masih muda dan punya banyak waktu. Kalian bisa disebut sebagai miliarder waktu loh gitu. Percaya atau enggak, ini adalah salah satu aset berharga yang kalian punya. Kalau udah hilang, ya hilang. Karena kehidupan berjalan terus kan. Kalau kalian nggak bisa gunain setiap kesempatan dan setiap waktu yang ada, semuanya bakal hilang tanpa kalian sadari. Nah, saran dari gua, coba deh gunain setiap waktu yang kalian punya dengan sebaik mungkin, dengan usaha yang kalian punya. Karena bisa aja kalian menyesal terhadap suatu hal di waktu tertentu. Dan saat kalian sadar momennya udah hilang, kalian nggak akan bisa kembali ke waktu itu. Atau kita sebut sebagai masa lalu. Selanjutnya ada survivorship bias. Mungkin mayoritas dari kalian banyak yang suka dengerin cerita suksesnya orang. Entah itu tentang finansialnya, segi pendidikannya, liburannya, maupun tentang status sosialnya. Mungkin seperti cerita anak muda yang berhasil dapetin 1 miliar pertama di umur sekian, berhasil selesai pendidikan S2 di umur sekian, atau bahkan berhasil dapat 1 juta subscriber pertama dan gaji sekian. Dampak baiknya ya kan termotivasi secara sesaat setelah mendengar dan mengetahui cerita itu. Tapi lalu apa? Perlu kalian tahu bahwa cerita suksesnya mereka adalah berdasarkan konteksnya mereka, kondisinya mereka, yang pastinya berbeda dengan kondisi yang kalian alami. Dibandingkan dengan mendengarkan cerita suksesnya mereka, gimana kalau kalian dengerin deh cerita gagalnya seseorang? Selanjutnya ada confirmation bias. Salah satu bias yang kalian harus tahu adalah confirmation bias, di mana kalian bersikap cocok logi terhadap suatu objek dan subjek yang ada. Di mana ketika kalian melihat sesuatu hal, kalian kemudian berusaha membenarkannya. Oleh karena itu, kalian sebisa mungkin harus bisa bersikap seobjektif mungkin terhadap suatu hal ataupun seseorang. Kalau ibaratnya ada seseorang yang lagi memberikan sebuah nasihat ke kalian, usahain jangan terlalu melihat tentang siapa yang memberikan nasihat tersebut, tapi tentang apa yang berusaha disampaikan oleh orang itu dan apa isinya. Kalau misalnya nyampein itu bukan orang yang kaya atau bukan orang yang terpandang, pasti kalian bertanya-tanya kan tentang kenapa sih gue harus dengerin ini orang. Tapi kalau misalnya nyampein itu adalah Steve Jobs, kalian pasti akan dengerin nasihatnya kan gitu sampai selesai. Karena apa? Karena dia adalah orang yang terkenal gitu. Tapi coba deh jangan terlalu memandang siapa orang yang sedang menyampaikan nasihat itu. Coba untuk lebih berpikir tentang isi nasihat yang sedang berusaha beliau sampaikan. Sehingga pun ya kalian nggak akan punya bias gitu. Kalian akan secara alami dengerin apa subjek dan materi yang sedang beliau sampaikan, terlepas dari siapa subjeknya. Selanjutnya ada loss aversion. Mengistilahkan untuk orang yang nggak mau rugi gitu atas segala keputusan yang diambil jika mempengaruhi kondisi yang ada. Di kehidupan itu ada yang namanya toxic, entah itu dalam segi pertemanan, pendidikan, ataupun finansial. Dan ketika kalian nggak berusaha untuk menghindarinya, tapi malah berusaha untuk melawannya, karena nggak mau nih merasa kalah agar bisa segera mendapatkan kesenangan, dibandingkan kalian berusaha untuk menghindarinya terus, dan nggak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Selanjutnya ada inversion. Ketika kalian memiliki masalah dalam hidup, kalian tahu bahwa kalian memiliki banyak pilihan gitu. Jadi jangan hanya berpikir untuk maju terus, lurus terus gitu. Tapi cobalah berpikir dengan cara lain dan strategi lain. Kalian masih bisa kan lihat kiri lihat kanan untuk bisa menemukan cara terbaik apa untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada growth is not always visible.
Buat kalian yang lagi di masa quarter life crisis, mungkin kalian merasa kalau kalian nggak keren, kalian nggak spesial, nggak bisa seperti orang lain yang bisa dibanggain lah istilahnya gitu. Tapi perlu kalian ketahui, setiap orang itu mengalami tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda, tergantung dengan proses yang dia jalani setiap harinya. Dan pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah bertumbuh? Pada dasarnya, pertumbuhan itu nggak selalu kelihatan. Bisa aja secara sekilas mata, kalian ya kelihatan biasa aja gitu, atau nggak ada pertumbuhan gitu. Tapi kalau misalnya diuji secara lebih mendalam, ternyata kalian udah benar-benar bertumbuh gitu. Dan segala pertumbuhan yang diharapkan itu bersumber dari proses-proses kecil yang kalian lakuin setiap harinya, dengan berusaha mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang dinamakan dengan hasil di kemudian harinya. Well, itu dia dari pelajaran hidup yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Kalian boleh pilih pelajaran hidup mana yang mungkin cocok dengan kalian, sesuai dengan kondisi kalian dan tentunya yang bisa jadi pelajaran hidup buat kalian. Intinya, ambil poinnya, jangan terlalu mentah-mentah gitu. Karena perlu disesuaikan juga dengan cara, strategi, maupun dengan konteksnya kalian dalam menjalani kehidupan. Nantikan konten-konten gue selanjutnya, dan akhir kata, sekian dari gue Yoga Saputra, peace out.